Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Mujono SE, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Matang Salam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka acara diseminasi pemahaman kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Selamat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini ditugaskan sebagai pembawa acara akan membuka tertib acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat materi, acara yang kelima refleksi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada ujungnya silakan untuk memimpin. Persilakan diharapkan untuk berdiri sejenak. Meningkat acara yang berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Mujono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kami sholli wa sholli amni wa lamdadan lisaniyah qawli. Kepada yang kami hormati guru penggerak Bapak Fajar Swasana SPD yang kami banggakan,
kepada yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 1 Atap Pematang Sawah yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara diseminasi memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga bisa menghadiri acara memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, budaya positif di sekolah pada saat ini sudah menjadi kebutuhan karena dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin kompleks dengan munculnya budaya milenial, dengan munculnya pengaruh era globalisasi ini tentunya menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif bagi murid-murid kita, siswa peserta didik kita di sekolah. Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya budaya positif ini sudah menjadi kebutuhan pada saat ini. Mengingat tantangan zaman yang semakin besar, semakin kompleks, mungkin berbeda dengan ketika kita dulu menjadi siswa di SMP. Pada saat itu mungkin pengaruh teknologi belum sekuat pada saat ini, karena pada saat itu kita masih menggunakan cara-cara yang manual, cara-cara yang tradisional, sementara pada saat ini siswa kita sudah hidup di zaman milenial yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu guru hebat, tentunya setiap zaman ada tantangan yang berbeda, dan ini membutuhkan kreativitas bagi semua guru ataupun semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua murid, komite sekolah, sehingga nantinya kita bersama-sama selaku pemangku kepentingan di sekolah ini untuk bisa membawa murid-murid kita menjadi murid-murid yang lebih baik sesuai dengan visi misi yang sudah tertuang dalam kurikulum pembelajaran SMPN 1 Atap Pematang Sawah, yaitu terwujudnya SMPN 1 Atap Pematang Sawah sebagai lembaga pendidikan unggulan yang menghasilkan peserta didik yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Untuk bisa menciptakan atau untuk bisa membantu peserta didik menjadi insan yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, tentunya peran Bapak Ibu guru ini sangat strategis, yaitu dalam menentukan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Saya selaku kepala sekolah mengharapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah bersama Bapak Ibu Dewan Guru maupun guru piket untuk bersama-sama datang lebih awal di sekolah menyambut kedatangan siswa-siswa kita. Nah, sehingga siswa-siswa kita ini merasa lebih semangat dan lebih diperhatikan. Yang kedua, membiasakan berdoa kepada siswa-siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Guru mengecek kelengkapan
kelengkapan dan kesiapan siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, Bapak Ibu guru diharapkan bersama-sama dengan siswa menutup pembelajaran disertai dengan doa bersama-sama. Setelah itu berjabat tangan antara siswa dan dewan guru yang ada di kelas masing-masing. Selain budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolah, saya berharap ada budaya positif yang khusus untuk meningkatkan keimanan dan akhlak mulia. Yang pertama yaitu membiasakan sholat duha setiap hari Jumat. Yang kedua, mengadakan kegiatan Jumat berkah untuk menggalang dana untuk membantu siswa-siswa kita yang mengalami musibah ataupun sakit. Yang ketiga, bersama-sama antara dewan guru dengan murid untuk sholat duhur berjamaah di masjid terdekat. Jadi itulah Bapak Ibu dewan guru, budaya-budaya positif yang kami harapkan bisa diterapkan di sekolah kita, dan nantinya Bapak Ibu dewan guru bisa melakukan pendampingan agar budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, dengan tujuan nantinya budaya positif ini memberikan dampak yang positif kepada karakter peserta didik kita. Mungkin itu saja budaya positif yang saya harapkan bisa diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, dan hari ini mari budaya positif ini kita musyawarahkan dan nantinya kita sepakati untuk menjadi program sekolah yang akan kita terapkan mulai minggu depan. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi itu saja yang saya sampaikan selaku sambutan kepala sekolah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meningkat acara yang berikutnya yaitu materi, dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Pengajar Suasana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Kecamatan Tapangan Sawah, Bapak Bojo SD, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu dewan guru yang alhamdulillah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita sharing dan berbagi terkait destinasi memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan yang ikhlas Bapak Ibu bicarakan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang insyaallah memperberat iman kita di akhirat nanti. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas izinnya di sini mohon izin kami berdiri di sini bukan berarti menggurui atau seperti apa, tetapi di sini adalah kami sama-sama untuk melaksanakan apa yang menjadi program sekolah yang insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Untuk seri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, dan kemudian sholat beliau salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya adalah umat yang insya Allah akan mendapat syafaat yang lebih dekat nanti. Bapak Ibu di sini ini ya, kita akan membahas sedikit tadi kalau kita sampaikan yang disampaikan oleh kepala sekolah kita target bahwasanya ke depan kita sudah bisa menerapkan beberapa budaya positif di sekolah kita. Dan tentunya sebelum kita menerapkan, kita sama-sama menyamakan suhu dulu, ya, menyamakan suhu sefrekuensi mengenai budaya positif apa seperti apa. Dan di sini pas juga
kami di guru penggerak juga diarahkan untuk berbagi dengan kawan-kawan, berpraktik baik, menyalurkan apa yang kami dapatkan. Ya kita sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah expert, sudah lebih tahu. Gak apa-apa kita sifatnya diskusi di sini. Artinya sama-sama belajar terkait memahami kebutuhan murid dan budaya positif di sekolah. Dan di sini Bapak Ibu, ya kita sudah akan mulai yang tentunya topik yang akan kita bahas. Ya, ini musiknya mungkin terlalu mengganggu ya. Jadi saya ingat saja, matikan terlebih dahulu. Insya Allah topik yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini, ya yang pertama adalah ini, ya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan institusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Tapi intinya Bapak Ibu, goal setting dari muara ini adalah kita nanti mampu menentukan nilai-nilai kebajikan sekolah kita, dan kemudian nanti kita sepakati bahwasanya ke depan ini bisa menjadi program kita. Ya insya Allah kalau kita menuju ke visinya sekolah kita, ya sudah dimasukkan bahwasanya salah satunya adalah untuk menunjukkan ini Pak ya, adalah untuk membentuk staf didik yang berilmu, beriman dan berkarakter. Ya seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum nanti kita mulai, saya berharap Bapak Ibu yang pertama ini ya kita buat kesepakatan dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi saya memohon keikhlasan Bapak Ibu untuk hadir ikhlas dalam forum kita ini. Kita tumbuhkan kesediaan diri dan empati dalam diskusi nanti. Kemudian Bapak Ibu saya minta nanti ya, ini kita keluarkan ide. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada ide, kita sharing, mau nanti bisa angkat tangan dulu ya. Kita biasakan dulu buat kesepakatan kelas. Kemudian nanti ini kalau kita chat ya, kalau kita ini akan kelas saja. Kemudian nanti kita bisa gunakan beberapa fitur buku di situ. Nanti saya siapkan kertas sebagai bahan referensi kita nanti ketika ada hal-hal yang baru yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan. Bisa Bapak Ibu ya. Nah tapi mungkin sebelum kita mulai, Pak saya mau izin untuk berdiri Pak Ibu. Nah mungkin ya Bapak Ibu, kita SPG dulu boleh semuanya ya. Nanti saya punya SPG Bapak Ibu. Jadi kan jam segini itu rawan ya. Baik Bapak Ibu, saya punya SPG sederhana. Nanti kalau saya bilang door, apa? Door, maka Bapak Ibu balas saya door gitu ya. Nah, tapi kalau saya bilang door, Bapak Ibu boleh enggak pasti. Kira-kira kalian terserah kalian ya. Ya. Terus kalau saya bilang nanti boom, oke. Tes dulu ya. Tadi kalau door, maka Bapak Ibu jawabnya door. Kita lagi tes door. Oke. Kalau saya bilang door. Kalau misalkan saya bilang boom, sip, kemudian kita direkod di live stream ya, semuanya ya. Memang kita harus sekali Pak ini untuk pemula kita berbagi, dan menjadi kebaikan kita ya. Baik kita tes ya. Dok. Oke Bu, ayo coba satu lagi. Lagi. Dok. Dok. Kemudian Bu. Oke, Bapak Bu. Oke boleh duduk. Silakan kembali dulu ya. Kalian begini Bu, ini SPG beberapa yang akan saya share. Kelas menerapkan kepada anak-anaknya. Baik Bapak Ibu, kita mulai pertama. Sekarang kita ada sedikit diskusi Bapak Ibu. Yang pertama ada pertanyaan Bapak Ibu. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Boleh. Bu BK gimana? Setuju ya? Tidak setuju. Oke, alasannya? Malah jadi takut. Kira-kira bagusnya? Bagusnya yang pertama ya kita berikan Bimbingan. Berarti tidak sepakat. Setelah dibimbing, terus kalau memang belum ada perubahan kita adakan pendekatan dulu. Jadi masalahnya apa yang menjadi tidak disiplin. Tidak disiplin. Oke. Terima kasih teman-teman buat Ibu Wizayanti yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Artinya tadi hukum dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Ya, kita garis bawahi. Yang kedua mungkin pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin Ibu makan betul. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Alasannya? Kalau membaca itu kan positif ya Pak ya.
tapi membacanya nggak cuma disuruh membaca, maksudnya dia juga harus tahu isi yang dibaca itu apa. Jadi artinya kan jadi dapat ilmu dari dia membaca itu. Oke, baik, terima kasih Bu Juni. Luar biasa. Oke, satu lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, boleh katakan Raisa? Ayo, satu, dituju. Dibolehkan tapi boleh. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Alasannya Bu? Ya kalau anak dikasih penghargaan itu jadi lebih semangat. Lebih semangat. Oke, kasih teman-teman buat Bu Ika yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, di sini adalah nanti seperti kita nanti kita akan gali apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Kalau tadi saya menjawab setuju pendapat saya atau tidak. Nanti setelah kita ngomongin materi ini, ternyata benar nggak ya kalau hukum itu dapat mendisiplinkan anak? Karena kalau dihukum kan sifatnya kadang terpaksa, betul kan? Karena mungkin untuk menerapkan disiplin juga kita kadang harus menghukum dulu, ya kan ya? Yang jadi masalah ketika dihukum adalah yang dihukum mungkin secara fisik yang tidak baik atau mungkin apa, bahkan nanti bisa menjadi hal-hal yang mohon maaf malah membahayakan kita sebagai pendidik. Betul Bapak Ibu ya? Ya Bapak, terima kasih sudah hadirnya Bapak Ibu. Nah, yang di sini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ternyata untuk mengutamakan budaya sekolah Bapak Ibu, kita pertama harus menerapkan disiplin positif dan berbagai hal. Yang ini kemudian menjadi pembelajaran buat saya juga untuk mungkin untuk mengingatkan diri saya terutama Bapak Ibu. Ternyata dalam disiplin positif itu yang pertama adalah ada yang harus mengontrol diri. Kalau misalkan disampaikan oleh Dr. William Blaser, Bapak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Murid kita datang ke sekolah dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dengan perekonomian yang berbeda-beda, dengan keadaan yang berbeda-beda. Betul kan Bapak Ibu, yang kadang punya masalah yang berbeda-beda. Ketika di sekolah ada apa? Mungkin dia lagi bete atau disimak dulu. Kira-kira apa yang terjadi pada murid kita, ya kan? Mungkin bisa mengakibatkan dendam atau seperti apa? Ternyata yang bisa mengontrol diri kita atau murid itu dan yang pertama adalah diri mereka sendiri atau kalau diri kita diri kita. Yang kemudian setiap kita yang melakukan perbuatan itu pasti punya tujuan. Kayak hari ini kita memberikan diseminasi, tujuannya adalah kita meningkatkan frekuensi terkait dengan positif. Begitu juga anak-anak kita ketika melakukan sesuatu pasti mereka punya tujuan. Makanya seorang guru bidarkan menjudge. Misalkan anak tiba-tiba keluar terus keluar. Nah kita nggak boleh menjudge. Biasanya dia nggak mau dengan pembelajaran kita. Bisa jadi dia geser, ya kan? Atau apa? Jadi kita harus tanya dulu alasannya. Kemudian Bapak Ibu, ternyata makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan dari disiplin adalah menggali potensi diri kita agar kita memiliki tujuan mulia, yaitu menjadi sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau biasa kita sebut dengan nilai kebajikan. Contoh kalau anak menggunakan seragam rapi, dia disiplin. Nilai kebajikannya apa? Berarti mereka berusaha rapi kan ya, kerapian. Buang sampah pada tempatnya, kebersihan. Kan seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata semua itu tadi dari selain dia memiliki tujuan, ada teorinya nanti namanya teori motivasi. Bahwasanya motivasi ini kita bahas ada internal atau intrinsik dan ekstrinsik. Internal dari dalam diri dan luar dari kemudian. Nah, ternyata setiap manusia yang bertindak itu yang pertama ada motivasi internalnya. Yang pertama Bapak Ibu, ya, internalnya itu adalah karena dalam diri seseorang itu memiliki nilai kebajikan. Contoh misalnya seperti ini, saya mengikuti guru penggerak. Ada motivasi saya, bukan ingin jadi kepala sekolah atau pengawas, itu bonus ya kan? Tetapi yang menjadi hal menjadi motivasi utama saya adalah saya ingin mengembangkan diri saya. Menjadi guru apa? Oh saya ingin belajar, ingin pinter, ingin plus lah untuk bermanfaat untuk yang lain. Itu dari diri kita. Kemudian kalau dari luar, ternyata seseorang untuk biar disiplin ternyata ada alasannya Bapak Ibu. Satu, untuk menghindari rumah. Betul Bapak Ibu. Untuk menghindari rumah maka orang itu pasti mentaati peraturan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang orang juga melakukan sesuatu itu kadang-kadang ingin berharap dapat imbalan. Tadi kayaknya ada pertanyaan, kira-kira mendapatkan penghargaan itu tepat gak ya? Paling tidak, ayo mengatakan setuju. Dan ternyata
yang menyebabkan, yaitu dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian nanti ketika ada trouble, nah di situ Bapak Ibu peran kita yang paling penting di sini nanti Bapak Ibu, di peran posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah nanti kita menjadi penghubung, tipe orang penghubung ini kita akan buka juga. Apakah kita nanti menjadi pembuat rasa bersalah? Apakah kita menjadi teman, pemantau atau manajer? Tentu yang paling kita utamakan dari semuanya ini Bapak Ibu, setelah saya belajar ternyata poin yang paling keren itu adalah di poin 4 dan 5. Yang paling keren adalah poin yang kelima. Kita nanti bisa refleksi apakah kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Kita akan bahas. Dan di situ Bapak Ibu, kemudian setiap manusia tadi dalam bertindak dia juga memiliki kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Mungkin gak heran ketika anak-anak di sekolah itu mungkin, Pak saya ingin Pak gak usah belajar ini, kita ingin apa kan? Mungkin bisa jadi dia ingin punya nilai dasar kebebasan, ya kan? Dan ternyata ketika kita tahu nanti Bapak Ibu setelah kita tahu masalahnya itu apa, nanti kita bisa selesaikan. Nanti harapannya mampu membuat segitiga restitusi, menyelesaikan masalah tanpa hukuman. Mungkin kalau dalam BK mau izin ya, itu namanya restitusi, yaitu apa? Membuat kesepakatan yang tujuannya adalah membuat baik, ya kan? Membuat baik agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya seperti itu. Dan tentunya semua ini nanti akan muncul Bapak Ibu kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas, dimulai keyakinan kelas, kemudian kita nanti next masuk ke keyakinan sekolah, menjadi keyakinan sekolah. Ya nanti bisa kita terapkan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Itu udah harus kita kenalkan terlebih dahulu. Nah ini sedikit materi Bapak Ibu ya. Disiplin, dasar dari bahasa Latin disiplin aja, ini artinya belajar. Makanya kita sampaikan Bapak Ibu, saya mungkin hari ini mulai belajar, terutama sebagai pendidik. Ya, disiplin dalam segala hal. Kemudian insya Allah niatan dari disiplin ini adalah menggali potensi kita agar menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia. Ya, artinya untuk menjadi disiplin ini juga dipengaruhi tadi ada internal dan eksternalnya, bergantung nanti mana yang paling penting yang dominan pada diri kita. Tentunya lagi-lagi kembali ke niatan kita, apakah kita menjadi orang disiplin atau tidak. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi dalam disiplin tadi akan bermuara kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kita yang diidealkan pada kurikulum 2000. Apa kurikulum merdeka ini adalah ke penguatan P5, profil pelajar Pancasila, ya kan ya? Ke profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pas dengan visi sekolah kita kan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepemimpinan global, gotong royong dan kreatif. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu adalah nilai kebajikan positif berarti ya Bapak Ibu ya. Yang kita tanamkan kepada anak murid bahwasanya mulai dari sekarang dari pembiasaan kita di sekolah kita lakukan adalah salah satunya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid. Yang tentunya nanti kita merujuk yang muaranya adalah goal settingnya adalah kita mengharapkan murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kepentingan global dan gotong royong dan kreatif. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sedikit kita perlu garis bawahi dan kita samakan konsep Bapak Ibu. Bahwasanya ada teori motivasi sudah kita sampaikan tadi sedikit, ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ternyata manusia itu berperilaku tadi satu, ada motivasi dari kita lihat dulu yang di atas ada yang eksternal. Ternyata setiap manusia bertindak itu salah satunya dia punya alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita memakai helm berkendara, ternyata niat kita itu bukan keselamatan kadang-kadang. Ya kan Bapak Ibu? Kenapa kamu pakai helm? Menghindari tilang polisi, karena gitu kan Bapak ya. Nah, ternyata itu adalah untuk menghadirkan itu dari motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan terutama di murid-murid kelas 7 Pak. Nanti kalau saya ini nilainya tambah ya iya. Ya kita seperti itu juga bukan serius ya, tapi itu yang seperti apa yang kita komunikasikan. Nah, ternyata untuk mendapatkan perilaku
ingin mendapatkan imbalan. Dan mungkin memang semua penyakit ini. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ini tadi adalah tujuan dari disiplin positif kita ini adalah memunculkan motivasi internal kita bahwasanya kita berperilaku ini adalah yang pertama untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila mana saya seperti apa? Contoh misalnya, kalau saya jadi guru gerak, kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa nanti ya kalau saya menjadi guru gerak? Apakah saya hanya mampu ilmu saya untuk diri saya pribadi atau saya akan berbagi kepada Bapak Ibu? Itu kan menjadi motivasi kita. Apakah ini untuk pamer mungkin atau untuk apa karir atau seperti apa gitu. Dan ini juga sama kita sepakati bahwasanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama lihat nih, ternyata perilaku manusia, perilaku kita sebagai guru atau murid ini ada tiga ini yang mempengaruhi. Ada motivasi eksternal dan internal untuk mendapatkan untuk menjadi hukuman, imbalan, atau kita ingin menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu. Insya Allah, maksudnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini yang mungkin sering kita katakan salah kaprah tuh, kita kurikulum merdeka semua harus merdeka, ya kan? Loh ini kok tidak merdeka katanya? Kita belajar harus ngajar harus menilai begini berarti tidak merdeka. Ternyata di Hajar Dewanto, Bapak pendidikan kita mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang paling sulit. Kita gampang banget nyuruh orang, tapi kita paling nggak bisa sendiri untuk nyuruh diri kita sendiri. Betul ya Pak? Nah ini yang mungkin yang harus kita garis bawahi pesan dari Hajar Dewantara. Ternyata malah merdeka itu tidak hanya melepas kita memerintah atau diperintah, tetapi kita mampu memerintah diri kita sendiri. Kemudian, nah ini tadi ada istilah dihukum oleh penghargaan ini Pak, yang disampaikan oleh Al-Bikot pada tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Kita menyuruh anak, kita kasih reward, penghargaan. Ternyata ada sebuah jebakan di sini, dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Penghargaan ini punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu juga bisa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan, ada juga yang seperti ini baru. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi prinsip. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak kita kasih penghargaan kepada murid, kemudian murid yang lainnya tidak apa ngiri? Ada juga ya. Pak, tadi saya sama-sama tiket, tapi kok yang diucapkan terima kasih cuma si dia, saya enggak. Berarti kira-kira kalau ada kasus kayak gitu masuk kemana itu? Penghargaan yang mana kira-kira? Berusaha hubungan ya, gitu kan? Misalkan nanti bapak-bapak suka dengan Mas Riwan, misalnya, Mas Riwan, yang dikasih Riwan ternyata ini nih. Nah, kita kadang-kadang, kok yang dikasih dia ya? Dan kita Pak juga ternyata ada benarnya juga dihukum oleh penghargaan. Karena memang ini menjadi memori saya dulu waktu kecil juga terasa sama. Ketika sama-sama menjadi ACT juara, yang dikasih penghargaan, pegang piala itu malah yang lain, padahal yang kerja saya gitu. Itu ternyata jadi hal yang tidak baik sampai sekarang Pak. Itu terkenang ternyata sampai saya bisa seperti ini. Nah, jangan sampai nanti kita memberikan penghargaan kepada murid, niatnya adalah kita untuk memotivasi atau apa, ternyata salah kaprah sehingga menjadi hukuman ya, menjadi hukuman bagi kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan diskusi sekarang. Kira-kira Bapak Ibu, mereka saya kasih kertas ini nggak apa-apa, di belakang saja. Mungkin boleh Bapak Ibu, tambahkan Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu nanti isi tuh di hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ada tabel di situ, nanti juga boleh diisi yang di belakang ini. Itu nanti diisi. Kira-kira tindakan guru yang dilakukan dalam kelasnya apakah termasuk sebagai hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan bahas. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang pernah nih, saya dulu pernah Bu, saya harus mencatat satu buku. Saya berjanji tidak akan terlambat ke sekolah itu sampai penuh itu. Nah kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu silakan pilih. Misalkan poin 1, misalkan hukuman, Bapak Ibu pilih hukuman. Nomor 2 konsekuensi, misalkan konsekuensi. Nanti saya izin minta pendapat Bapak Ibu semuanya. Ya. Boleh ya, kemudian berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 1, 2, pas ini Pak. Satu orang bersatu ini ya. Nanti kita
kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah ya. Boleh sambil diskusi Bu? Ya, boleh diisi semua kan? Iya, diisi semua nggak apa-apa. Nanti kan jatahnya apa kita nggak tahu. Jadi benar. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan hafal. Nanti kita akan samakan ini satu frekuensi. Ternyata hubungan sama konsekuensi kira-kira sama atau tidak? Ini biar ada dulunya. Ini soalnya nggak usah tulis ya. Nggak usah tulis, anggap apa? Misalnya nomor 1, nomor 2, 3, 4 gitu aja. Selesai Bapak Ibu. Kita sama-sama diskusi nanti ya. Oke. Udah selesai Bapak Ibu ya. Kalau selesai mungkin izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira menyampaikan pendapatnya. Kira-kira. Ya kita sama-sama simak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kembali lagi ke materi. Ini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tentunya perlu kita pahami bersama, karena dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai guru nanti kita akan menemui hal-hal seperti ini, sehingga harapan kita ke depan nanti kita tidak salah dalam sikapi perilaku anak. Karena sudah disampaikan oleh pemateri tadi bahwa apa yang kita lakukan kadang-kala tanpa kita sadari itu sudah menimbulkan bekas yang mungkin kurang positif pada anak, sehingga akan membekas sampai anak itu dewasa. Nah, dari hal ini tentunya mari kita sama-sama diskusikan secara positif. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini akan memberikan penguatan kepada kita semua, sehingga nantinya ketika melakukan tindakan terhadap siswa kita tidak salah dalam memberikan hukuman atau itu hanya sebuah konsekuensi dari tindakan. Jadi berharap pada Bapak Ibu guru kita sama-sama memahami mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Terima kasih. Lanjut Bu. Lanjut, mantap. Terima kasih Pak. Pemahaman dari Pak Boy. Sebentar Bapak pergi ya. Ya, kita lagi kayak mas yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Yang pertama, poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi menulis kalimat itu karena terlambat ke sekolah. Hukuman siapa pendapatnya Bu? Apa Bu? Silakan. Kasih alasannya Bu. Apa jawabannya Bu? Kalau menurut saya itu masuk konsekuensi Pak ya. Konsekuensi. Iya. Alasannya Bu? Alasannya mungkin sebelumnya dari sekolah itu sudah ada peraturan bahwasanya sudah ada waktunya kapan masuk untuk belajar dan kapan waktu pulang. Jadi apabila dilanggar ya kita tidak mengikuti konsekuensi yang ada atau peraturan yang ada di sekolah tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri sudah ngasih sebagai pendapat ya. Bu Sri Sukis menyampaikan yang pertama adalah konsekuensi. Bapak Ibu ada yang lain? Ada pendapatnya mungkin? Ibu lihat konsekuensi juga Ibu. Hukuman. Nah, lucu. Hukuman boleh dikasih penjelasan tuh. Kenapa itu hukuman gitu? Ini kan kita sharing dulu kan Pak. Iya. Kalau menurut saya itu hukuman karena anak terlambat kan mungkin ada alasan beliau datang terlambat gitu. Itu karena terlambat sekolah. Berarti itu. Oke. Iya. Oke. Hukuman. Nah, kalau Bu, hukuman juga kira-kira apa bahasanya Bu? Ya. Dikatakan hukuman kenapa?
Oke, terima kasih Bu Yatina. Kalau Bu apa Bu? Sama hukuman. Sama, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Gak apa-apa, nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang kedua kira-kira Bapak Ibu, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini dia terlambat, kasusnya dia terlambat, dia disuruh lari. Kalau yang pertama kan, memang saya terlambat, saya harus nulis. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat, ya kan? Beda nggak satu sama berdua kasusnya? Beda Bapak Ibu ya. Ini karena dia jelas karena tidak hadir dalam apa? Dia terlambat, tapi dia diberikan oleh-oleh lah. Kira-kira di sekolah disuruh lari. Nah, kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Ya, berarti udah datang tapi telat masuk kelas gitu ya? Ya, dia terlambat hadir ke sekolah pokoknya. Mau berangkatnya mungkin terlambat. Ya, misalkan jam 7.30, dia datang jam 7.3 apa 40 lah, atau seperti apa gitu. Jadi dia terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, semua sepakat ini hukuman. Oke, gak apa-apa. Kita ada yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dia tidak membawa masker, disuruh push up. Hukuman atau konsekuensi? Oke, semua tidak hukuman. Gak apa-apa, kita tahu dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kasusnya adalah mungkin dia mencoret-coret kertasnya buku si kayak kejadian SD kemarin. Kemudian dia disuruh untuk mengganti. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini ada konsekuensi di hukuman. Apa? Kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang kedua, tiga nih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu gambarnya mungkin ada air tersenggol, tumpah, pure, terus disuruh ngapain? Membersihkan. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang mana hukuman? Ini konsekuensi. Satu berbanding sekian, gak apa-apa. Terakhir apa itu? Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti sekolahnya ini sudah punya peraturan, ya, tapi dia pakai sepatu lain. Nah, di hari itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman, ada yang lain konsekuensi, yang hukuman, ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini pelajaran PJOK. Terlambat 10 menit disuruh lari. Nah, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, kira-kira apa bedanya ini dengan yang nomor 2? Lari menjalankan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini serupa tapi tak sama kasusnya kan Ibu. Nah, oke lah, kita lihat sama-sama jawabannya. Wow, ternyata iya. Kira-kira berapa yang betul Bapak Ibu? Nah, jadi ini Bapak Ibu, konsep dari hukuman dan konsekuensi ini yang setelah kita pelajari Bapak Ibu ya. Konsep hukuman itu dikatakan hukuman apabila kita memberikan tindakan tidak sesuai dengan apa yang jadi inkonsistensi atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Contoh, tadi misalkan apa namanya? Dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu sebagai hukuman. Kira-kira kalau terlambat, harusnya yang terbaik seorang guru itu harus memberi hukuman atau konsekuensi. Mungkin konsekuensi apa ya? Iya, harus konsekuensi. Ternyata setelah kita bahas nanti Bapak Ibu, tingkatan yang paling tertinggi setelah konsekuensi itu adalah yang namanya restitusi. Jadi tadi yang sampaikan Ibu Jenta ternyata, oh kalau saya terlambat, kalau kita memberikan konsekuensinya apa? Oh dia terlambat, ya udah konsekuensinya kalau kamu tidak terlambat, misalkan pelajaran apa? Misalkan pelajaran IPA, itu otomatis nanti di jam istirahat kamu, misalkan gini ya, pelajaran apa bahasa Indonesia, misalkan pelajaran IPA, ketika kamu terlambat hadir ujian, maka tidak dihukum, tetap boleh ikut ujian, tetapi yang lain nanti pas waktunya istirahat dia tetap lanjut, itu namanya konsekuensi, gitu kan? Tapi nanti muncul lagi selain restitusi, oh kira-kira apa yang harus dia munculkan di Bapak Ibu? Oke, yang nomor 2,
apalagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan jelas tidak beres ya Bapak Ibu ya. Dia tidak hadir ke sekolah, dia terlambat ke sekolah, dia disuruh lari. Maka tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan kan? Betul Bapak Ibu? Nah, kita loncat di yang nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini betul dikatakan konsekuensi. Apa itu konsekuensi tadi? Apa yang kita berikan tindakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, konsistensi dari siswa. Dia mencoret-coret buku kawannya, berarti konsekuensinya mengganti, gitu loh, bukan hukuman. Ya kan Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Sampai di sini ada nggak perbedaan konsekuensi dan hukuman? Bisa ya? Kira-kira kalau misalkan gini, kalau kenapa yang paling bawah itu kok dia muncul konsekuensi? Beda kok dengan yang itu murid diminta yang kedua. Ada yang bisa ngasih pendapat beliau. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Boleh dikasih pendapat? Itu dinamakan konsekuensi. Kenapa kira-kira konsekuensi? Ya mungkin masih ada. Kok bukan hukuman ya Pak? Kata kita jadi hukuman begini tadi ya. Mungkin masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya, betul. Bapak-bapak PJOK kan harus pemanasan dulu. Lari itu pemanasan. Tapi kalau itu berubah untuk pelajaran IPA, itu sudah termasuk hukuman. Karena apa yang tidak relevansi, tidak ada relevansinya dengan apa yang konsten dilakukan. Kira-kira sampai di sini kenapa Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi kira-kira yang kita berikan kepada murid itu banyak hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya konsekuensi dan hukuman apa? Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu pendapatnya. Dan ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti tadi merobek buku harus ganti, itu sesuatu yang terjadi tapi tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah yang disobek ketika tidak diterimanya Bapak Ibu. Nah, kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Disabet, direka penggaris, itu kan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu ternyata membekas sampai lama ya Bapak Ibu. Saya masih ingat Pak, saya dilempar nangis guru saya dulu, tapi itu memang didikan dulu seperti itu kan. Gak apa-apa kalau misalkan dipukul guru pulang ke sekolah, lapor bapak tambah 3 lagi gitu loh. Saya dulu sekarang gak berani Pak ya, gara-gara undang-undang ini Pak ya. Nah itu hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu pasti berdaya hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dirasakan untuk sementara atau sementara waktu dibuat tidak nyaman, itu adalah konsekuensi baik. Ternyata harapan kita pun kalau kita belum bisa menentukan yang terbaik, mari kita sama-sama mulai bijak dari sekarang kepada anak. Jangan sampai ujuk-ujuk kita berikan hukuman dan hukuman. Ternyata berdampak luar biasa baik, ya kan ya? Sampai sekarang ini saya masih ingat apa dulu itu saya dihukum, ya dikasih kapur karena nggak apa kalian, ada masa ya. Sampai di sini perbedaannya sebenarnya ya. Nah, di sini tadi yang saya katakan, setelah kita sudah tahu hukuman itu berarti dikatakan kita identitas yang gagal. Ya, karena apa? Hukuman itu adalah level yang paling rendah dan yang paling tinggi itu tahapannya adalah untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah adalah konsekuensi dan restitusi. Untuk menumbuhkan nanti budaya positif, maka harapan kita nanti mampu merumuskan restitusi. Apa itu? Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau misalkan tadi ketika kita melihat siswa yang berantem, kemudian dia misalkan baju kawannya robek, kita nggak boleh langsung hukum kan, tapi kita aja dulu, kita stabilkan posisinya kami. Nah kira-kira bajunya robek kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nah itu namanya dari konsekuensi kan. Kira-kira dia sudah mampu
mampu kok, ya Pak, saya karena itu sopir nanti mau saya download dia. Nah berarti kan dia muncul apa namanya Bapak Ibu, ide untuk memperbaiki tadi. Nah ide untuk memperbaiki itu yang dinamakan dengan namanya apa? Restitusi. Agar dengan catatan tidak melakukan kesalahan di titik yang sama di kemudian hari. Itu jadi seperti itu baik. Harapannya seperti itu baik. Jadi kita bisa baca bersama di sini ya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk beranak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Gak apa-apa kamu salah. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dia tidak betul seperti itu ya. Kita tahu restitusi ya. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini yang kita lihat Bapak Ibu, kalau di hukuman peraturannya adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Kamu harus ambil, misalnya kamu harus besar. Nah, tapi kalau konsekuensi apa restitusi, apa yang kamu yakini terhadap kesepakatan sekolah kita? Nah, biasanya gitu, ya Pak, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kira-kira kamu sudah melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kebaikan? Ternyata begini Bapak Ibu ya, setelah saya mengikuti itu kemarin saya merasa tertampar Bapak Ibu. Ya Allah, berarti dulu karena sampai sekarang, oh saya bisa jadi guru yang masih salah dalam menerapkan hukuman ini Bapak Ibu ya. Harap masuk kita adalah mendisiplinkan, ternyata moral kita adalah kesalahan. Harapannya kita adalah nanti menunjukkan restitusi Bapak Ibu. Jadi solusi yang paling tepat adalah restitusi Bapak Ibu ya. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Kalau kita misalkan anak tidak disiplin kemudian disiplin, kira-kira punya karakter yang kuat gak kembali ke kelas? Gak kembali ya. Pasti dia akan apa? Malu. Dia kalau kemudian bisa lagi kira-kira malu akhirnya saya percaya dirinya jadi down. Tetapi kalau misalkan restitusi tadi kita mengajarkan untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya, diterima dengan tanpa rasa apapun ya. Insya Allah karakternya lebih kuat karena apa? Dia mampu menemukan solusi untuk melakukan kebaikan atau solusi dari masalah yang dilakukan. Baik. Kayak misalkan dari kita nanti kayak kasus kemarin SD yang gurunya disopek kami nangis kejar gitu kan? Iya, kamu enggak. Kemudian mereka ketika dia ganti, kemudian dia sampai ganti kan akhirnya si korban tidak merasa dirugikan, dia punya karakter bahwa saya mampu untuk mengganti dan saya berjanji tidak membalas lagi gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Artinya Bapak Ibu, proses ini tidak bisa terjadi dari langsung dari murid atau guru saja, tetapi butuh kerjasama bersama-sama. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, untuk mencari solusi kan muridnya kadang nggak langsung bisa terpikir kan, butuh kita yang harus mengajak ngobrolnya tadi kan. Nah, maka orang yang memiliki jiwa restitusi ini nanti insya Allah mampu ya berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus melakukan hal lainnya harus seperti itu. Jadi nanti mereka insya Allah dengan munculnya restitusi ini harapannya murid-murid kita nanti mampu memuliakan yang lain. Seperti itu baik. Jadi insya Allah proses yang namanya bullying atau apapun itu tidak terjadi di sekolah seperti itu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi tentu untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya bukan malah mengucilkan atau malah murid yang salah hukum luar biasa seperti itu Bapak. Ini ciri-ciri 9 restitusi. Ini konsep kita bisa sharing bersama Bapak Ibu. Nah, dari yang muncul tadi Bapak Ibu, muara kita nanti insya Allah di sini Bapak Ibu keyakinan kelas.
Nah, Pak, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena kompleks sekolah itu kita menuju dari kelas nanti kita buat keyakinan kelas. Biasanya kan kita buat peraturan kelas, ya kan? Nah, kita munculkan nanti tuh. Yang pertama baik keyakinan kelas ya. Kita munculkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki peraturan menjaga tepat waktu pada saat titik latihan? Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang dari hal-hal tadi, peraturan-peraturan itu kira-kira membuat diri kita semakin jadi terpaksa, Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kata pelatih-pelatih dulu, orang Indonesia aja dipaksa dulu, iya kan? Bahkan ada yang punya filosofi peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar, seperti itu kan, bukan dilanggar tapi konsekuensinya adalah hukuman. Itu yang sudah terjadi pada diri kita. Nah, untuk mendukung motivasi krisis kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya Bapak Ibu, orang itu lebih taat kepada keyakinan yang dibuat daripada peraturan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karenanya nanti kita munculkan di sini keyakinan setelah kita agar bisa diikuti oleh kita semuanya, menjadi kesepakatan kita bersama, sehingga kita ke depan itu kayak jadi keyakinan loh. Jadi kalau kita meninggalkan itu, wah itu yang buat kita dulu tuh kita diskusi bareng seperti itu. Bapak Ibu ya, ini tadi yang saya ungkapkan dimulai dari hal terkait peraturan kelas, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Insya Allah akan menimbulkan menjadi habit di lingkungan yang positif, dan ini akan menjadi budaya positif di kelas. Bapak Ibu ya. Nah, dua gambar ini Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Satu, dari sampel Bapak Ibu. Kira-kira yang peraturan yang ada tulisannya kadharma atau yang kesepakatan kelas, kira-kira mana yang menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu? Boleh pendapatnya, Ibu Jenny silakan. Kira-kira keyakinan kelas yang mana? Itu sebelah kiri, sebelah kanan. Boleh. Sebelah kiri, sebelah kanan kira-kira keyakinan kelas. Yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Otomatis ada dua nih Bapak ya. Satu pasti peraturan, satu keyakinan. Betul ya? Dan kira-kira yang peraturan yang mana? Yang keyakinan itu kayaknya yang keyakinan di mana? Peraturan yang Kiri. Keyakinan sebelah kanan. Boleh Bu, kenapa alasannya? Yang sebelah kanan itu keyakinan. Kira-kira boleh dibantu. Boleh kenapa? Pendapat yang kita yang kiri itu peraturan ya, karena ada itu peraturan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kalimat perintah. Kalimat perintah Pak ya? Oh iya. Harus ya. Terus kalau kenapa yang sebelah tadi kok dikatakan keyakinan itu rasanya kayak sebuah ajakan, sebuah komitmen gitu ya, ajakan yang Kami kan sama-sama kayak sama-sama, nggak cuma hidup juga lewat dan murid gitu, kayaknya Oke, sama-sama. berarti menjadi sama-sama. Terima kasih Bu ya sudah menyampaikan. Ya betul Bapak Ibu. Yang sebelah kanan adalah keyakinan. Sekarangnya Bapak Ibu, kalau misalkan datang tepat waktu, ucapkan salam itu peraturan. Jadi ketika kita tidak melihat pasti banyak melanggar, berarti konsekuensinya hukuman, ya kan ya? Atau seperti apa? Tapi dalam kesepakatan kelas ini kita buat dengan kalimat-kalimat yang positif, yang ini adalah prakarsa dari kelas, ya kan? Sebabnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya kan ya? Artinya itu yakin, berarti insya Allah akan muncul rasa sayang sama. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin ini adalah contoh basic yang bisa kita ini nanti untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang insya Allah yang akan menjadi bahasan kita Bapak Ibu. Ya di sini Bapak Ibu kita sama-sama membuat keyakinan kelas dari sampel ini Bapak Ibu. Ada contoh seperti ini. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kalimat ini dibuat menjadi keyakinan kelas seperti apa Bapak Ibu ya? Langsung aja Bapak bisa tunjukkannya. Tuh. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita punya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ternyata itu menunjukkan kalimat keyakinan kelas adalah
apa namanya Bapak Ibu? Tanggung jawab. Saya murid yang memiliki tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kalau dilarang mengganggu orang lain itu peraturan yang biasanya kalimatnya diganti, maka untuk membangun kegiatan mas kalimatnya itu positif. Kalau dilarang mengganggu berarti hal yang kita munculkan adalah menghormati orang lain. Hadirin sekalian 15 menit sebelum belajar dimulai berarti menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ternyata kita menghargai keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba jelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri ya, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker kesehatan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Kalau tadi Bapak Ibu, kalau naik motor bawa helm kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Iya betul, keselamatan. Alhamdulillah. Jadi ini yang Bapak Ibu yang harus kita munculkan nanti di kelas ini. Kayaknya luar biasa buat yang kelas anak-anaknya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan tadi setelah keyakinan kelas, maka Bapak Ibu kita harus memperhatikan kebutuhan dasar dari manusia Bapak Ibu. Ternyata anak kita termasuk kita juga itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 4 aspek ini ada satu yang paling penting muncul untuk digabungkan menjadi 5. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar satu yang paling sentral itu untuk bertahan hidup. Manusia kalau untuk mempertahankan hidup karena dia mau hidup, apapun bisa dilakukan. Tetapi yang harus dilakukan bahwasanya ketika ingin bertahan hidup kita juga harus memiliki aspek-aspek yang lain, Bapak Ibu. Ternyata kita butuh disayang atau memberikan kasih sayang. Kita juga memberikan penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Misalkan gini Bapak Ibu, kalau kita lihat murid kita misalkan malas pelajaran IPA misalkan dia bisa pelajaran IPA kira-kira dia dulu aja kira-kira Bapak Ibu. Kebutuhan dasar apa yang harus kita berikan kepada anak kita di Bapak Ibu? Apakah dia bertahan hidup Bapak Ibu? Enggak kan ya kalau belajar ya? Apakah dia kasih sayang dan rasa diterima? Bisa jadi, ya kan ya? Kalau misalnya saya belajar IPA, tapi itu ada murid saya, misalkan si Marsa itu tidur aja, nggak mau dengerin IPA. Itu pasti ada satu alasan kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi kan? Kita harus tahu dari bisa jadi, oh dia nggak senang, dia kan yang nilainya nggak senang pelajaran saya, atau mungkin dia di rumahnya lagi ada trouble, ya kan? Ternyata di sini dia butuh kasih sayang, bukan seperti ini, ternyata seperti ini. Oh mungkin Pak belajarnya Pak, jangan di kelas lagi Pak, kita di luar. Kalau misalkan ada pun kita ngaji kayak gitu, kira-kira masuk mana? Kebebasan. Ya, ini Pak kita bebas belajar. Akhirnya murid kita punya gagasan, dia sudah memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Ini sudah muncul bukan murid kita Bapak Ibu ya. Dan yang paling terpenting tadi Bapak Ibu di sini. Nah, posisi kontrol kita tadi untuk memberikan tindakan, apakah kita menjadi penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dikatakan berhasil Bapak Ibu kalau kita sudah menjadi itu Bapak Ibu, menjadi teman, pemantau atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu menjadi yang mana lagi Bapak Ibu? Ya kan? Ini menjadi bahan refleksi kita Bapak Ibu. Apakah kita menjadi guru berbuat seorang penghukum, kita menghardik, menunjuk, memaki, bahkan melakukan kekerasan fisik, atau kita menjadi guru yang selalu membuat orang bisa bermasalah. Oh, ibu kecewa sama kamu. Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu nanti kan, nah kayak misalnya gitu, kan membuat siswa bersalah kan. Kalau teman, nah ini membuat alasan-alasan membuat alasan untuk muridnya. Biasanya yang alasannya, kamu kenapa kok misalkan melakukan pelanggaran ini? Nah itu adalah teman, dia kan biasanya menjadi teman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Ini contohnya misalkan, kamu tahu nggak sih kesepakatan seluruh kita bahwasanya hari Senin harus memakai dasi. Nah, itu adalah mengukur karena dia sudah punya perhitungan proses kesepakatan. Tapi kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif, kok hari ini baju kamu beda sendiri? Mengapa demikian? Ya kan? Apa yang menjadi penyebab kamu kok beda sendiri bajunya? Iya kan? Kayak kemarin ternyata yang banyak pakai hitam, mungkin dia pakai itu terus. Oh gak sesuai peraturan kita hukum Pak. Ternyata bajunya basah. Oh iya. Nah ini sih rasanya kan kalau kita ini hukum gitu kan punya ini kan. Nah kita yang mana? Apakah kita kalau misalnya ini tidak sesuai dengan ini harus ditunggu? Berarti kita menjadi orang yang penghukum. Tapi kalau kita
mampu menghargai diri sendiri, manajer pasti kita tanya dulu itu nggak pakai ini bisa jadi kita punya analisis loh, kita langsung belajar kenapa nggak berseragam hari ini. Nah, seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu menjadi orang yang menghukum, membuat organisasi sampai ke manajer? Harapannya kita semuanya di posisi apa Bapak Ibu? Manajer, ya, belajar di sini untuk sama-sama. Karena ya punya dampak sama Bapak Ibu. Kalau tadi penghukum itu mesti boleh akan memulai kesalahan, kalau membuat orang bersalah itu merasa menjadi orang yang rendah, kalau menjadi teman itu menjadi orang yang lemah. Karena Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai guru, murid kita akan lemah Bapak Ibu, karena menganggap kita sebagai friend, kawan. Dia bisa akan punya karakter yang lemah dan tidak mandiri. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, nah ini biasanya, kamu keren banget tidak bisa kasih hadiah, itu biasanya pemantau. Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini harapan kita. Kalaupun yang tidak memakai, berarti Bapak Ibu harapannya kita sebagai manajer membuat kalimat-kalimat yang kira-kira ke depan gimana Bapak Ibu, yaitu nggak pakai seragam kira-kira apa yang harus diperbaiki. Oh saya mau minta diberikan. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, nih ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa gara-gara kamu, gitu kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Positif apa itu? Penghukum, ya kan? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, apa itu? Keren. Ayo mak, demi Bapak, kamu harus keren. Nah, keren dan ini kawan. Apa kamu mau mendapatkan stiker benar hari ini? Nah, jadi kan SBY saya Bu. Berarti Bapak Ibu tipe orang yang memantau. Yang paling semua saya dapat kasih flag hadiah nih. Nah, itu adalah pemantau. Nah ini manajer di sini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah seorang manajer. Gitu. Itu ini Bapak Ibu ya sudah azan. Kita break dulu. Sebentar Bapak Ibu, ini tinggal dikit ya. Nanti kita proses terus. Nah, lanjut Bapak Ibu, sedikit kita bahas tadi konsep dari muara tadi untuk mengembangkan budaya positif di sekolah dalam kaitan dengan menerapkan restitusi. Restitusi tadi adalah upaya kita agar murid mampu untuk mencari solusi, ya kan? Mencari solusi dari apa yang diperbuat. Nah, ternyata Bapak Ibu tahapannya kita kenal yang pertama adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan selanjutnya adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, misalkan ada kasus ya, kemarin saya buat videonya gitu kan, alhamdulillah sudah dapat sekitar 60 viewer yang di itu ya, yang di drive, terus yang di YouTube nggak tahu kemarin. Nah, itu saya selalu mengambil contoh sidangnya ini adalah murid yang belajar, kemudian pelajaran bahasa Inggris ujung dia selalu keluar permasalahannya. Kenapa gitu kan? Nah, ternyata dia keluar ini Bu Jumi melapor ke saya sebagai seorang wali kelas. Makanya Bapak Ibu ada kasus seorang ganjil yang dia gak suka pelajaran kemudian dia sering keluar. Nah, kalau mungkin kita menjadi orang hukum kan bisa hukum aja lah, ya kan? Tetapi di sini kalau kita menerapkan garis institusi, tahapan yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Ditanya dulu, ya kan? Kamu kenapa? Ditanya dulu. Saya tadi meninggalkan pelajaran ujungnya. Nah, kalau kita sudah tahu perbuatan dia salah, nah untuk menstabilkan kita harus diberikan. Gak apa-apa, manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia selalu berbuat salah, ya kan? Terus misalkan muncul, kamu bukan satu-satunya orang kok yang sering pernah melakukan hal ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak merasa takut, punya masalah, distabilkan dulu, ya kan ya? Dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian lanjut. Setelah kita sudah menstabilkan, tahapannya adalah validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan itu adalah kita menanyakan salah satu alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Kita tahu dulu alasannya misalkan. Pasti kalau misalkan hari ini dia tidak memakai seragam, itu pasti punya alasan berbeda. Bisa jadi bajunya belum kering, bisa jadi kabarnya. Iya kan? Iya kan? Gak kunci ya. Tadi seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau kita asal-asal aja, mungkin murid kita beraneka ragam perekonomiannya. Kalau kita mau harus dulu banyak kalau kita nggak punya, kan? Jadi kita harus tahu dulu. Kita validasi dulu kebutuhannya. Ternyata anak ini
Gak punya. Kita tahu dulu alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalkan, nah kalau dia misalkan berantem, kira-kira ada cara yang lain nggak selain berantem? Misalkan kita ajak ngobrol bersama lain untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah kemudian nanti selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini kalau setelah dia stabil, kita validasi kebutuhannya. Nah ini menanyakan keyakinan ini yang paling keren. Di sini program restitusinya muncul Bapak Ibu. Kira-kira nah kalau kita yang kamu lakukan tadi, misalkan kamu bolos, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan di kelas kita? Oh tidak Pak, kan dia tidak tahu misalkan kan ya. Nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depan untuk melakukan perbuatan atau untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah itulah seorang manajerial. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan kalau tadi terjadi, kira-kira kamu ingin berbuat apa nih? Misalkan si Fulan ini bajunya udah sobek, kamu sobekin. Dia muncul di gagasannya, jadi Pak saya mau ganti bajunya Pak. Ya sudah, ya kan? Disitulah muncul praktika restitusi dengan posisi kontrol kita tadi Bapak Ibu sebagai seorang manajer, bukan seorang penghukum. Paham seperti itu Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, ini contohnya. Menstabilkan identitas, mungkin kalimatnya berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah juga, ya kan? Kemarin kalau kawannya Pak, kawan saya itu membuat tentang pacaran di sekolah, Bapak Ibu. Kalau setiap sekolah waktu itu berdua ternyata pacaran, kemudian menstabilkan identitasnya. Kami kemarin baru praktek. Gak apa-apa pacaran di sekolah, Bapak dulu juga pacaran. Tapi kira-kira pacaran itu baik nggak sekolah? Enggak Pak. Itu muncul akhirnya kita validasi. Terus kenapa kamu pacaran? Biasanya belajar semangat, punya alasan, nanti kita validasi. Terus kira-kira apa yang kita harus lakukan biar kita jadi orang yang baik? Gak pacaran di sekolah, berusin Pak. Langsung dia buat kesepakatan, tidak pacaran di sekolah, tidak kalimatnya baik. Saya adalah siswa yang mempertahankan kejombloan, ambil jannah. Wah sampai seperti itu Bapak Ibu kemarin ya. Kemudian kalau misalkan apa namanya validasi tidak dibangun ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu ya sampai seperti itu. Contoh-contoh kalimat yang memvalidasinya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan ya, apa yang kita percaya dengan budaya sekolah kita. Misalkan budaya sekolah kita adalah saling menghormati. Kita tadi adalah saya adalah siswa yang semangat belajar. Dia harus belajar. Kira-kira apa yang kita percaya di sekolah kita? Oh di sekolah kita kan kita harus semangat belajar Pak. Nah, berarti ketika muncul itu berarti dia sudah mampu ya kita pastikan terusnya di sini menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, demikian materi dari saya Bapak Ibu yang terkait tadi kita mengembangkan budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh terkait kita budaya positif tadi, peran kita sebagai seorang guru, kemudian kita menanyakan terkait apa tadi? Hukuman, konsekuensi, kemudian tentang disiplin. Artinya yang kita lakukan ini Bapak Ibu, kita menyamakan konsekuensi harapannya menjadi seorang guru bukan menjadi seorang penghukum, tetapi yang mampu memberikan konsekuensi bahkan dapat melakukan restitusi di sekolah. Istilahnya keren-keren ya. Tapi kalau di pesan ini mau restitusi itu nggak keren banget kayaknya. Nggak apa-apa. Di sekolah-sekolah besar juga masih ya berarti masih belum familiar juga gitu Bapak Ibu. Mereka masih identik dengan hukuman dan konsekuensi. Tapi kita pasti pernah melakukan seperti tadi, tapi kita nggak tahu istilahnya. Ini adalah sebuah restitusi. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Kalau itu saya minta waktunya Bapak Ibu. Ini dari sebuah redaksi Bapak Ibu tuliskan di belakangnya aja. Nah di belakangnya, nggak apa-apa. Kemudian setelah refleksi nanti kita akan diskusi tentang pola sekolah nanti. Kita diskusi budaya positif yang akan masuk kita nanti ke depan apa. Nanti ini kita bawa ke kelas, kita bawa keyakinan dengan anak-anak. Iya Bapak ya. Oke. Ini refleksinya kalau sama-sama kita lakukan. Yang pertama hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Maksudnya adalah saya sampaikan ini Bapak Ibu punya ilmu baru nggak gitu kan? Oh ternyata misalnya gini. Oh ternyata dulu saya seorang penghukum. Nah ke depan saya pengen jadi orang manajer. Itu adalah paradigma baru gitu ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti Indonesia ini? Oh perasaan saya sedih misalnya. Tulis sedih kenapa? Saya nggak mudah nggak apa gitu ya. Oh perasaan saya bahagia Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang baru ya. Kita tulis yang positif, yang bagus sesuai dengan budaya klasik. Iya jawabannya aja. Kan sudah ada pertanyaan.
Ini pasti buat kelas kita juga kayak gitu. Wah, jawabannya sih soalnya dari tulis ya. Pulang di sekolah lupa. Ya, saya berikutnya. Kalau nggak paradigmanya itu perlu dirubah. Paradigmanya perlu dirubah dulu. Paradigmanya berubah. Kalau paradigmanya dirubah ya sama. Jujur aja Bang, tulis kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya ya saya katakan. Rasa apa yang muncul selama berdiskriminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri kita masing-masing ya. Kemudian perang among, apa yang dapat kita lakukan untuk diri. Perang among itu ya baiknya ada Tutburi Handayani. Di sekolah nanti Bapak Ibu ingin memberikan sistem among apa kepada murid-murid ya. Bapak Ibu boleh tulis, saya ingin menjadi guru teladan, saya ingin jadi murid guru yang inovatif, yang baik, nah itu boleh. Terus saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti apa diskriminasi ini. Ya, jadi Bapak Ibu tulis dengan jujur Ibu ya. Orang among seperti apa ya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi? Perasaan. Tanggung jawab kalau perasaan mengenai tanggung jawab. Ya senang kuliah, mana kuliah cuma nggak guru penggerak semua. Sistem ngomong itu kita ingin jadi kayak seperti apa murid gitu. Ngomong lah, sistem ngomong. Nah, kalau kayak jadi itu kan ada apa? Maju Karso untuk Buri Handayani, ya. Satu lagi apa? Kalau kita taruh mangan itu diletakkan ke Maju Karso, untuk Buri Handayani. Di depan menjadi seorang raja. Apa di depan pertama? Di depan. Ya, karena yang bodoh Maju Mangunkarso yang di depan memberikan contoh teladan. Itu tadi istilahnya adalah sistem ngomongnya. Ini Bapak Ibu, memang ini yang saya dapatkan dari pendidikan juga ternyata kita itu sering harus buat refleksi ya. Memang benar ya, makanya hasilnya kita harus refleksi gitu ya. Nanti kalau di pelajaran terus refleksi. Makanya kita perlu kan Pak, saya tulis anak ya gimana tadi rasanya belajar Bapak ini semua apa yang kurang. Jadi refleksi ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. sebetulnya kalau dulu namanya kegiatan antara guru dan anak. Jadi refleksi itu hasil dari guru ke anak itu diterjemahkan. Kalau dulu enggak, cuma itu refleksi. Selesai. Saya juga akan refleksi.
tadi sudah masuk ke acara refleksi nih. Oh iya, diskusi dan refleksi diskusinya tadi. Dan lupa kamu nanti apa semua. Konsekuensi sebenarnya. Apa? Peran among. Peran kamu. Peran Berarti kita. seperti Kita apa? jadi penuntut ya, penuntut among itu kita mau mengenai kamu tuh jadi seperti apa? Maksud tadi itu anak-anak itu mau dibalangkan, bukan harus ada jalur seperti apa? Apakah yang saya telah lakukan selama determinasi ini, misalkan peran amongnya mungkin saya tadi menjadi orang yang seorang guru, mungkin bisa jadi itu kan berarti kan among apa yang sudah kita lakukan pada anak. Tapi yang nggak selalu jadi pemimpin juga. Ya, makanya yang kira-kira dominan yang mana? Konsekuensi lah kayaknya. Nggak apa-apa, ditulis aja bahwa itu. Para masyarakat makanya itu masalah di destinasi ini. Ini maksud kita cari pengertian yang baik. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Apa? Adalah untuk membangun anak ini menjadi manusia yang berakhlak. Sistem aman. Mendidik, Apa sih sistem? tugas kamu mendidik. Oh, terus setelah itu loh ini atau ngomong mengasuh maksud mengasuh atau membimbing. Ya tadi. Bisa loh. Iya. Ya, Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Saya ya sih. Terus berperan. Refleksi ini ya. Memang refleksi ini luar biasa loh ya. Kalau konsekuensi tadi perannya jelas. Ya, akhirnya sampai para seperti apa yang telah dilakukan membangun destinasi ini itu kan telah lakukan selama ini. Para tamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama di destinasi ini? Kamu Kita jarang-jarang juga sih menghukum. Misalnya Enggak apa-apa itu sudah ya rumah. Perannya adalah saya tidak sudah jadi orang yang sudah memberikan konsekuensi. paradigma yang baru itu diubah paradigma. Enggak apa-apa itu bagus juga. Kalau refleksi itu enggak ada salah nggak ada Benar. Apa yang kita dapat ya Pak ya? Ya, yang nomor 4 itu ya. Saya akan menjadi apa seperti apakah selama di destinasi ini? Contohnya, oh saya akan menjadi guru yang berpihak kepada murid. Selain itu adalah sistem among itu. Ya kan ya? Saya ingin menjadi guru yang inovatif, mungkin yang sabar dalam menghadapi misalkan ya, dalam menghadapi masalah. Sekali. Kenapa menghadapi murid? Ya, saya akan menjadi guru yang sabar, yang semakin sayang, yang selalu mendoakan murid atas kesuksesannya. Luar biasa. Sudah. Oh sudah selesai. Ya, jangan dulu. Nah. Cek, sudah selesai dulu ya. Itu murni refleksi dari kegiatan kita, Bapak Ibu. Ya, kita sudah di sesi hampir waktu di penghujung, Bapak Ibu ya. Luar biasa, ini sudah menulis ya. Kita tunggu dulu lagi. Ibu kan selesai juga. Nah itu sih bisa itu kan setelah mempelajari ini bagaimana praktik. Masih kan SPG tadi kan? Masih. SPG. Ya. Boleh lah, saya punya banyak ini. Kalau saya bilang, go, go, go. Boom. Itu boleh lah. Anak-anak sih senang gitu kalau dikasih SD buat gue
Jujur aja kalau saya menjadi apa seperti apa Karena saya menjadi guru disiplin setiap hari berangkat ke sekolah full Berangkat pagi pulang sore. untuk mendapatkan penghargaan. Hati-hati ya, penghargaan ya. Kan niatnya dimotivasi prinsipnya kadang seperti itu. Jadi harus Berangkatnya karena mau dapat penghargaan. Kan jadi motivasinya diri sendiri ya Pak. iya. Iya. Makanya kan bisa ada muncul kan. Kemudian ada yang mana disiplin dan motivasi intrinsik. Memang yang paling kuat itu motivasi intrinsik nih, Pak. Makanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kita kadang sering dapat materi seperti ini. Bapak Ibu berharap nggak sih kita berbagi ilmu kayak gini sering? Bukan berarti saya di sini saya expert paham lah semua itu enggak. Maksudnya saya ingin dapat ilmu berbagi dengan Bapak Ibu semua. Saya senang Pak kalau dikasih ilmu Pak. Syukur-syukur Bapak Ibu. Syukur-syukur dikasih duit. Nah, harapan saya ya itu harapan saya Iya, insya Allah diskriminasi ini akan kita sering lakukan Bapak Ibu. Insya Allah sekali saya bukan hanya untuk misalnya di guru penggerak, nanti di IT, di apa juga kalau channel kita sudah oke, kita sama-sama kan sehingga berbagi Bapak Ibu ya. Yang paling penting Bapak Ibu ini kan ada pembukaan guru penggerak angkatan 11 sebenarnya. Kalau nggak salah 3 hari lagi apa 2 hari lagi. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau berjoin ya. Bu Yati Nggak kalau apa-apa. yang lagi apa? Latihan Bu, serius. Yang lagi ngurusin setiap latihan ya setiap latihan kami dikasih transportasi pusat 500.000 ini mah ini sekali berangkat Itu dari mana? kalau itu dikasih dari kementerian terus kita nanti punya karir membantu musim kalau kita nanti menjadi pengawas menjadi apa kemana itu kan pengawasnya udah berat luar biasa tapi luar biasa banget memang waktunya luar biasa tugas terutama jaringan juga jaringan jadi kunci karena kita dari kayak hari ini saya nanti setengah 2 sudah ada masuk di apa namanya masuk di MS mobil 2 di saat ya luar biasa kemarin waktu acara destinasi ternyata guru-guru kita gak kalah hebat loh ada sih guru kalau ini bingung ya mau ngomong itu Pak tapi kalau dia MS itu dia luar biasa tuh apa namanya ide-idenya itu keren Pak ketika di lokal kerja ada yang kuat ada sama-sama punya potensi yang keren serius lah mereka itu apa masuk CPKP dulu kan sudah punya loh jadi buat ini belum lagi bisa pengen masuk guru penggerak daftar siapa tahu jadi SNMP kan langsung otomatis. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sudah selesai itu refleksinya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti apa namanya kegiatan destinasi ini. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Ya memang materi ini saya mengikuti ini hampir 1 bulan, tapi tidak kemas 1 pertemuan Bapak Ibu. Intinya saya berbagi praktik baik ini ke depan doakan saya selalu sehat. Ketika ada ilmu baru saya akan berbagi sama Bapak Ibu dan mohon izin ketika ayo Bapak Ibu kita sama-sama belajar keluangan waktu Bapak Ibu dan jangan anggap saya di sini saya lupa soal komentar. Saya hanya berbagi, saya bukan berarti saya menggurui, tapi sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak tadi Nabi Talib itu gunakan yang itu seperti mata dalam pisau semakin biasa semakin tajam seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini tadi sudah ini harapannya tadi di akhir, tapi Bapak sudah menyampaikan di awal tadi ya. Kita nanti diskusi budaya positif yang akan kita masuk kita. Jadi saya catat Bapak Ibu ya. Kepala sekolah tadi yang pertama guru menyambut siswa nanti kita kemas nanti kalimatnya, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, mengecek kesiapan murid sebelum pembelajaran dan mengecek kesiapan murid sebelum pembelajaran salah satu seperti pakai SPG Bapak Ibu. Kayaknya kita kan lemah di SPG kan, lemah betul Pak saya terbatas. Yuk kita adakan destinasi SPG kayak tadi tembak cedong atau apa mungkin bos berkata atau apa kita sama-sama diskusi di situ Bapak Ibu. Tujuannya adalah menjadi guru-guru yang inovatif Bapak Ibu nanti kan. Kemudian Pak ini mengecek udah budaya positif untuk meningkatkan iman Bapak Ibu. Harus ada doa, sholat doa, Jumat berkah. Pola kita nanti memprogramkan, kemudian galang dana untuk sistem murid yang tidak mampu.
ya. Kemudian sholat dulu berjamaah. Tadi kalau kepala sekolah kalau belum bisa semuanya nanti kelas di hari Senin Selasa Rabu kelas 7 misalnya. Kami suka kelas 8 atau mungkin kalau misalkan tidak kondusif diajar di sana, nanti izin dengan kepala sekolah dirintis izin ruangan sebelah sini untuk kegiatan musola sementara gitu. Insya Allah seperti itu ya. Artinya beberapa budaya positif ini nanti kita programkan, kita susun, berarti kita nanti bentuk tim di sekolah baik. Ibu bakal kurikulum sebagai ketua seperti biasa, atau saya sebagai tim teknis ya kan. Kita sama-sama nanti buat budaya positif ini menjadi kesepakatan dan harapannya di kelas Bapak Ibu tolong buat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah lebih oke tadi. Saya akan menjadi murid yang disiplin, saya akan menjadi murid yang semangat dalam belajar dengan murid-murid di setiap mapel. Insya Allah nanti akan bisa masuk ke dalam kesepakatan budaya kelas kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup di Bapak dengan melepaskan adalah alhamdulillah dan sempurnakan dalam doa kita menuju subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Edi, bila kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 bukan seperempat lah misalnya. Ya, jadi budaya semuanya kita tulis di. Murid harus piket dulu loh Pak. Iya. Persiapan kelas itu Ya. banyak ya setengah 8. Setengah 8 dulu standby 15 menit untuk tiket, baru 15 menit berikutnya jabat tangan persiapan masuk kelas itu ya. Berarti budaya sekolah yang kita lakukan Kalau adalah di sekolah-sekolah di Jawa itu nyambutnya itu ketika memang anak datang. Ya, Kalau kita kan nggak punya gerbang ya. Jadi awal masuk kelas Iya, memang kalau jadi menyambut siswanya kita berarti gimana teknisnya? karena anak datang kan ada yang sama di sini. Kalau saya lihat di Semata itu memang itu ada satu guru yang dipiketkannya dan tim anak itu jam 6:30 memang sudah standby di pintu gerbang gitu, pintu gerbang dibuka. Jadi mereka yang membuka pintu gerbang. Jadi guru itu ngambil kunci tempat penjaga sekolah dan anak rombongan itu yang membuka. Mereka yang pertama kali standby, saya lihat bisa 6:30 ya, itu yang dibuka dengan guru satu yang namanya kedua gitu. Nah di sini kalau kita nggak punya gerbang itu bisa seperti apa gitu. kalau semaka itu guru satu itu terus Pak yang menyambut. Enggak, bukan dia. Setiap ada guru satu yang menemani anak itu. Jadi anak itu biasanya kalau nggak yang seragam polisi itu seragam pramuka yang nyambut anak itu. Tapi ditemani minimal guru satu. Bergantian. Karena kita nggak punya gerbang, Biasanya pagi kan Berarti- sebelum belajar Nah kalau di Semata itu, biasa membaca Quran Ya. Bapak. ah, Itu. ya, di sekolah nah, makanya itu kita udah bisa suasana pendek nanti bisa pembiasaan. Kalau di sana kan sebelum itu gerbang dibuka nggak ada murid yang bisa masuk. Kalau di sini nggak bisa. Nggak, berarti itu program komite Pak. Ya mungkin di Ada sekolah. Nah berarti kita kan harus rekayasa. Nanti murid dikumpulkan di luar dulu, masuk kita sambut kan gitu. Nah itu, karena kita nggak punya pintu gerbang. Oke. Berarti ini ya kita mulai dulu. Baru Sama. Sambut ya, jadi kita sambutnya Nanti kita nyambutnya di pintu masuk mau ke sekolah itu, antara gedung sama gedung itu di warungnya Mbak itulah. Murid suruh di di sana. warungnya. Nanti masuk disambut di depan warungnya. Berarti teknisnya kalau misalnya ada yang lebih dari awal nih Pak ya. Jadi mereka ketika mau berdasarkan berkepala dulu kan bisa baris dulu ya. Iya. Berdasarkan. Oke, setuju ya kita awal-awal pokoknya mengenalkan ada dulu ya. Oke, kebiasaan positif. Teknisnya nih Bapak Ibu bisa tulis teknisnya anak dibariskan dulu. Oke, dibariskan. Kalau misalkan anaknya dari bariskan baru nanti walaupun tasnya sudah masuk tetap disuruh baris, tetap sama dengan guru. Ini adalah kita budayakan 5S ya Bu ya. Budayakan
Itu jam 8 kurang seberapa atau setengah 8? Setengah 8. Jadi kita berarti Ya, mulai mulai jam setengah 30 sampai jam 8 sampai Anak itu masuk itu mau salam dengan kita itu jam 8 kurang seberapa atau setengah 8? pas mereka datang. Ya, di sini kan Oh iya. Ya kemudian maksudnya kita jangan buat aturan yang menjerat kita sendiri loh Pak. Kita yang sanggup yang mana dulu, Iya. yang dulu. Jam Ya mungkin kurang seperempat itu. Jam berapa? Oke, Iya, jam jam 5 ya. Tujuh empat lima. Setengah. Kalau di jalan baru tapi ketentuan itu tadi tulis gitu ditempelkan masalah juga loh Pak. Hah? Ini untuk kita dulu, intern kita dulu, jangan kita Oh iya, untuk kita aja. Kalau ditempelkan kita salah Pak. Tetap dijadwal setengah 8 gitu. Kita kebiasaan di sini lah. Kita menunjukkan budaya positif dulu. Tapi kalau udah jalan mau ditingkatkan setengah 8 atau 7 Bisa ya. Kita teknisnya anak digariskan ya. Budaya 5S yang 745 guru udah menyambut. Ya kan ya. Syukur-syukur kalau guru datang sebelum 745 pun tidak jadi masalah ya Pak. Iya. Lebih baik dan GG. Kemudian setelah itu Ini berarti SD ikut ya Pak? nggak apa-apa disambut aja nggak apa-apa. Ikutan. Ikutan aja lebih biar lebih kita kan satu atap gitu kan. Kemudian kebiasaan positif tadi itu kan modelnya Pak, itu kan dua speaker sebenarnya ada Pak ya. Itu satu lagi belum dibawa ke sini kayaknya Pak. Dan nah, itu nanti pasang panjang. kita pasang satu lagi biar kebiasaan positif ini kan kita bisa apa namanya ada usulan. Jadi kebiasaan positif bisa nanti kita dengerin Asmaul Husna bareng-bareng kita setelin dari sini. Nanti kebiasaan positif jujur sama boleh, kemudian bergantung harinya lah atau seperti apa Bang ya. Kebiasaan positifnya berarti nanti kita duduk dulu nih untuk ditentukan. Ada sebenarnya itu kan? Iya ada. Ada. Cuma Bukunya hilang. Mungkin kalau Bapak dibuka mungkin ada Ya bukunya. udah itu masih pikirnya doang. Dulu Lisa sudah saya serahkan ke Majalengka Sedangkan itu. Ya memang Pak, tapi kemarin Pak, kita nggak sanggup untuk Ya, mengkondisikan. naik aja dicari lah ketemu nanti. Ya. Masalahnya 1 sampai 50 kan. Remote masih ya? Remote-nya nggak ada itu kayaknya. Tapi waktu saya tahu itu Pakai remote, jadi nggak bisa langsung 45, nggak bisa Ya. langsung itu. Oke, nanti dicari terus naik terus berarti. Oke, jadi biasanya positif di sekolah nanti kita adakan itu pagi itu kita udah dengerin ini ya. Lokal atau seperti apa. Iya. Teknisnya digariskan terjemput. Kemudian nah terkait sholat dulu, sholat jamaah tadi ini ya, sholat dua dulu ya, sholat dua ini kita apa di sini setiap hari Jumat ya. Sementara Nah, Itu di kita luar. di sini gini, kalau kita di sini bagus, tapi gaya dukung tempat duduknya nggak ada. tuh. Oh iya. Kalau di musik, kalau mau di masjid yang perempuan mau kita kayaknya di mana nih? Kan nggak ada sekali. sekarang gini aja, kita bagi aja anak perempuan dari sini, anak laki-laki kita buat masjid. Anak-anak suruh mobil dari rumah. Sulit kan? Bisa dengar bisa baca Al-Quran itu anak ibu dari rumah bisa loh sebenarnya. Jaga untuk bawa Yang kalau yang perempuan Nah, iya. di sini yang jadi imamnya Ya enggak, sesuatu bisa sendiri bisa ngomong kita mulai di sini. Kenalin aja sholat dua. sama. Sholat dua itu kan Iya memang sunah kan Pak, tapi kan untuk kebiasaan anak kan harus bersama-sama. Nah, sama-sama, ini bu, sama-sama waktunya, tapi pelaksanaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di sekolah-sekolah Iya, itu bukan ratu. bukan imamnya loh Pak. Konsepnya sama Iya, dulu. kan mereka belum tahu Pak. Iya, makanya kita ajarkan jangan sampai konsepnya sholat dua itu jangan salah kita nanti lebih baik konsepnya itu kita sendiri. Kita pahamkan, dan soalnya kan hampir bareng, nanti kan siap-siap. Ya bu, ya bu, wilayahnya di mana kalau di pondok? Saya juga dulu waktu SMA juga gitu. Nah, itu kebiasaan. Kalau kami dulu di IT apa sholat dua itu udah sendiri-sendiri datang udah langsung tahu jam segitu masuk dia sholat dua. Iya, kan kalau kita sendiri yang udah sadar dengan ini kan Berarti hari Jumat kita Pak untuk mulai untuk mengenalkan kan nanti sambil dikirakan ada beberapa ini nggak tahu satuan mau kemarin untuk Ya, nanti kita masuk kelas dulu bu, sholat menyampaikan masalah sholat di rumah, mulai niatnya, tata caranya, ya
Rutsul dulu, baru kita ajak sholat. Jangan anak itu tiba-tiba kita ajak sholat. Bingung nanti. Tapi kalau Senin besok lagi kita sosialisasi, masuk ada jam kosong, saya akan masuk, ya sosialisasi sholat dulu. Sholat dua ini dilaksanakan rencana mau diajak lagi Pak? Hari Jumat dulu. Dilaksanakan hari Jumat. Oke. Oke, sholat dua, insya Allah 2 sampai 4 rakaat. Hari Jumat jadi besok kita tahapannya sosialisasi ya. Iya.